Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Tak kuat melintasi jalan menanjak di Wai kanan, truk muatan semen mundur menabrak minibus dan motor di belakangnya. 1 orang tewas. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Rektor Unila Karomani yang ditahan kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Polisi di Tanggamus menggerebek judi sabung ayam, para pelaku lolos. Polisi sektor Katibung, Lampung Selatan Minggu siang menangkap MSD karena diduga memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Waisulan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Pemerkosaan itu terpergok istri tersangka yang kemudian melaporkannya ke polisi. Korban diancam akan dianiaya jika menolak kemauan bejat tersangka. Gak ikhlas aku anak tadi gituin. Bapak kandung atau bapak? Bapak kandung. Anak kandung itu darah daging sendiri. Kelas berapa, Bu? Sekarang kelas 5. Ditanyain katanya udah dari kelas 4. Udah berapa kali, Bu, katanya? Bapaknya mengaku cuma sekali katanya. Gak mungkin itu jawab anaknya. Udah banyak, Mak, dari aku kelas 4 katanya. Baru jujur bapaknya. Tim kami di bawah pimpinan Kanitres langsung meluncur ke TKP untuk mengamankan, mengintegrasi. Setelah ketemu dengan pelaku mengakui bahwa memang melakukan dan sudah berulang-ulang melakukannya kepada anaknya, anak kandungnya sendiri yang berumur 13 tahun. Polisi membantu pemulihan trauma korban. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Tersangka MSD terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Perjudian sabung ayam di Desa Negeri Ngarip, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Senin siang digerebek polisi. Para pejudi lari kocar-kacir. Polisi menyita 5 motor, 3 ekor ayam jago aduan berikut kurungannya. Tidak satu pun pejudi sabung ayam yang berhasil ditangkap. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polres Tanggamus. Polisi mengancam menindak tegas segala bentuk perjudian. Polisi juga meminta masyarakat tidak takut melapor jika ada aparat yang membackingi perjudian. Bahwa hindari atau tinggalkan kebiasaan untuk berjudi dalam bentuk apapun, baik itu sabung ayam, judi online, ataupun judi-judi dalam bentuk lain, ditinggalkan. Karena itu merupakan suatu kegiatan yang sudah jelas ada pelanggaran hukumnya di situ. Penyelidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk menangkap para pejudi sabung ayam. Polisi akan mendeteksi para pelaku yang kabur dari identitas kendaraan yang disita. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Lima pria manula di Dusun Sinar, Banten, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin siang ditangkap polisi.
Mereka ditangkap saat sedang bermain judi kartu di pos ronda di daerah tinggalnya. Perjudian diketahui polisi yang mendapat laporan dari warga. Dari samping dulu. Polisi menyita peralatan judi kartu dan uang hampir 1 juta rupiah. Dan menangkap tangan ke-5 pelaku sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis leng. Dari TKP kita amankan sejumlah kartu yang digunakan dan uang yang digunakan untuk melakukan judi. Selanjutnya kita melakukan penyidikan, kita sangkakan dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun. Salah satu tersangka bernama Sohib Perdali berjudi karena iseng dan baru 1 kali ikut. Main leng di mana? Di mana itu, daerah mana? Sinar Banten. Sinar Banten, kecamatan Sumber Putri. Berapa orang waktu itu di sana? 1 orang ya. Hari apa itu? Hari Jumat. Taruhan berapa? 5.000. 5.000-an aja. Berarti udah sering di situ, Pak? Enggak juga. Baru itulah. Para tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian. Ancaman hukumannya hingga 10 tahun penjara. Polisi Bandar Lampung mengancam akan memberantas segala bentuk perjudian secara masif, termasuk judi daring. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Nasib apes dialami Rudi Effendi. Ia ditangkap polisi sektor Penengahan Lampung Selatan saat bermain judi koprok di acara perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Desa Ketapang. Bandar koprok berikut teman-temannya kabur saat penyergapan. Polisi menyita peralatan judi koprok milik Bandar yang kabur dan uang Rp130.000 milik tersangka. Selain ditangkap polisi, rupanya Rudi Effendi juga kalah ratusan ribu rupiah. Saudara tahu nggak kalau perjudian itu dilarang? Personil Polsek Penengahan untuk melakukan pengamanan kegiatan judi tersebut. Jadi kita amankan pada saat kegiatan tersebut sedang berlangsung, 1 orang kita amankan. Kemudian ada BB jenis seperangkat alat judi koprok, berikut dadu, dan berikut uang hasil daripada perjudian koprok tersebut. Polisi masih memburu bandar koprok yang kabur. Tersangka Rudi Effendi terancam maksimal 10 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Herianto, pria lulusan SD di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lampung Selatan, berhasil menciptakan motor listrik. Karyanya itu dibuat dengan bahan-bahan bekas motor. Tentu saja, motor listrik buatannya tidak sebagus buatan pabrik otomotif. Herianto kesehariannya sebagai tukang servis elektronik. Motor listrik dirakit di tempat kerjanya dan mampu mengangkut 2 orang. Saat dicoba di jalan raya, motor mampu melaju hingga kecepatan 120 km per jam dan bisa menempuh jarak hingga 180 km. Penggerak motor listrik itu adalah dinamo yang dipasang pada roda belakang dan untuk pengecasan daya baterainya membutuhkan waktu 6 hingga 13 jam. Ide bermula dari keresahannya akan harga bahan bakar minyak yang semakin mahal dan banyaknya baterai komputer jinjing bekas di rumahnya. Herianto butuh sekitar 1 tahun untuk merakit hingga akhirnya motor listrik itu bisa dijalankan. Pergi
kisaran kita pakai sekitar jarak tempuhnya 80 km, itu mungkin kalau untuk menelan biayanya, kalau untuk listrik yang kapasitas 450 watt itu berkisaran sekitar 1.500 atau 2.000 perak. Jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya sekitar 80-an. Tapi kalau 180 kilo ya paling berkisaran ngecasnya juga agak lamaan, sekitar 13-an. 13 jam. 13 jam itu biayanya. Pria 35 tahun ini bertekad mengembangkan motor listriknya sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Namun ia masih kesulitan modal karena untuk membeli rangka motor bekas ia harus merogoh kocek hingga Rp500.000. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Vika Rana dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.